Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu tetap sehat, semangat, dan selalu tersenyum. Pada kesempatan hari ini, Bu Aas akan berkisah mengenai seorang kakek dan pencuri pepaya. Suatu hari, seorang kakek melihat sebuah pohon pepaya miliknya untuk melihat buahnya, dan ternyata pohon pepaya tersebut sudah berbuah. Namun ketika ingin mengambil buah pepaya tersebut, sang kakek berpikir akan diambil keesokan harinya. Ketika keesokan harinya sang kakek akan mengambil buah tersebut, ternyata buah pepaya milik sang kakek sudah ada yang mengambil. Akhirnya sang kakek bersedih. Sang kakek sangat murung ketika buah pepayanya itu diambil orang lain. Kemudian sang istri pun melihat keadaan sang kakek, dan akhirnya sang istri pun menghampiri kakek tersebut dan bertanya, kenapa hanya gara-gara satu buah pepaya menjadi murung dan bersedih. Akhirnya sang kakek berkata kepada istrinya, Bu, yang aku sedih, yang aku murung itu bukan karena buah pepaya kita yang hilang, tapi yang aku sedang pikirkan adalah bagaimana pencuri tersebut mengambil buah kita dengan susah payah. Mungkin dia harus dengan cara menginap-inap dulu dalam keadaan gelap gulita. Kemudian ketika dia mau mengambil pohon pepaya kita, dia harus susah payah memanjat. Akhirnya kakek tersebut menyarankan kepada sang istri, bagaimana kalau kita menyimpan tangga untuk mengambil buah pepaya yang satunya lagi. Akhirnya sang kakek dan istrinya pun menyimpan tangga tersebut di pohon pepaya. Ketika keesokan harinya, pohon pepaya tersebut ternyata masih utuh. Buah pepaya tersebut ternyata masih utuh. Akhirnya sang kakek sabar menunggu dan menanti kenapa buah pepaya yang ini tidak diambil olehnya. Kemudian keesokan harinya lagi, sang kakek pun melihat lagi pohon pepaya, dan buah pepayanya tersebut masih tetap utuh. Akhirnya pada sore hari ada seorang pemuda datang ke rumah sang kakek. Kemudian saat bertemu dengan sang kakek sangat kaget karena kakek tidak mengenal siapa pemuda itu. Kemudian sang kakek pun melihat dua pepaya yang dibawa olehnya. Akhirnya sang kakek menyuruh pemuda itu masuk ke rumahnya, sampai akhirnya pemuda tersebut dan kakek saling berbincang sangat lama. Ketika sang pemuda meminta izin untuk pulang, sang pemuda akhirnya memberikan dua buah pepaya untuk kakek tersebut dan langsung minta maaf. Dia segera minta maaf karena buah pepaya yang hilang itu oleh dia sendiri yang mencurinya. Ketika dia mau mencuri lagi, ternyata di pohon pepaya itu sudah ada tangga. Akhirnya ketika dia mau mencuri lagi pohon pepaya atau buah pepaya, hatinya itu terketuk dan berpikir bahwa apa yang dia lakukan selama ini dengan cara mencuri itu tidak baik. Akhirnya sang kakek pun memaafkan kesalahannya atas perbuatan yang telah dia lakukan dengan cara mencuri buah pepaya tersebut. Dari kisah ini kita bisa ambil ceritanya atau kita bisa ambil hikmahnya. Semoga kita bisa seperti sang kakek, tidak mempunyai sifat buruk sangka, namun selalu bersikap optimis, yakin, kemudian sabar, ikhlas bahwa apa yang dimiliki kita itu belum tentu punya kita.
Nah, sekarang kita juga di bulan puasa Ramadan sekarang, kita juga harus bisa belajar yang namanya ikhlas, belajar yang namanya sabar. Dengan kita sabar, dengan kita ikhlas melaksanakan perintah Allah, insya Allah, Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita. Mungkin ini kisah yang Bu A sampaikan. Ibu tutup dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.